dengan saya. Sudah lama sekali rasanya ya saya tidak menyapa kalian melalui vlog saya. Saya Gusti Dian Prayogi. Di sini saya akan sharing atau enggak berbicara mengenai bidang ilmu yang sedang saya tekuni, yaitu bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, pernah dalam satu seminar saya mengisi sebuah seminar mengenai bagaimana potensi seorang accounting atau enggak seseorang sarjana jurusan akuntansi dalam dunia bisnis atau dalam dunia pekerjaan gitu kan. Nah, di situ saya sharing bahwa akuntansi itu merupakan suatu bidang ilmu yang sangat kaya. Kenapa? Karena dengan kita mengambil akuntansi dan dengan kita mempelajari akuntansi, kita bisa sadar bahwa akuntansi itu adalah suatu ilmu yang bisa kawin dengan ilmu manapun yang ada. Misalnya ilmu hukum, misalnya bisa juga ilmu psikologi, bisa juga ilmu teknik-teknik, bahkan bisa teknik sipil, teknik informatika, dan lain-lain. Maaf ya sebelumnya situasinya di mobil karena ini saya sedang menunggu seseorang gitu kan di siang hari ini. Jadi untuk mengisi kekosongan saya sekaligus buat vlog dan sharing kepada rekan-rekan sekalian. Jadi begini, saya akan sedikit bercerita kenapa dulu saya mengambil jurusan akuntansi. Memang awalnya saya mengambil jurusan akuntansi itu adalah sebuah kecelakaan, dimana saya mengambil jurusan akuntansi itu karena disuruh oleh orang tua. Ayah saya adalah seorang yang lulus dari salah satu universitas swasta dari jurusan akuntansi, tapi ilmunya tidak pernah digunakan karena latar belakang keluarganya adalah pedagang, sehingga dia mengikuti keluarganya untuk menekuni dunia perdagangan, sehingga ilmu akuntansi itu tidak pernah digunakan sampai sekarang. Nah, ketika saya lulus, nah kebetulan background pendidikan saya ketika SMA itu adalah IPA. Nah, sebenarnya saya nggak suka juga gitu pada waktu itu, kenapa saya harus mengambil jurusan akuntansi ya gitu kan. Masih ada jurusan-jurusan IPA yang lain gitu yang lebih menarik bagi saya. Misalnya karena ketika itu saya suka pelajaran kimia, saya kepingin ngambil jurusan teknik kimia, saya kepingin ngambil jurusan kimia gitu. Tapi ya itu tadi, karena saya mengikuti keinginan orang tua, akhirnya saya mengiyakan untuk masuk ke dalam jurusan akuntansi. Di awal saya kuliah semester 1, semester 2, bagi saya akuntansi adalah suatu pelajaran yang cukup membosankan. Meskipun ketika itu saya masih memiliki IPK yang cukup bagus gitu kan menurut orang tua saya, dan masih cum laude lah pada waktu itu. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya tetap gak nyaman. Karena kenapa? Saya merasa ketika saya mengambil itu tuh adalah paksaan gitu kan. Tapi setelah saya tekunin accounting sampai saya lulus, saya mengerti ya kan. Kalau semester 1 itu kan kita belajar tentang basic banget accounting gitu kan. Dimana di situ juga kita belajar juga akuntansi dasar, pengantar akuntansi, terus habis gitu pengantar perpajakan, dimana itu hitungan gitu kan. Itu cukup membosankan bagi saya. Setelah saya semester 4, semester 5, semester 6 gitu kan, saya menemui bahwa accounting ternyata tidak melulu laporan kita berkecimpung dalam laporan keuangan saja. Padahal sebenarnya accounting itu cukup luas, dimana ketika itu saya mempelajari juga internal audit yang membuat saya jatuh cinta dengan yang namanya pelajaran internal audit. Selain internal audit, ternyata juga ada internal audit ketika zaman saya itu namanya adalah pemeriksaan manajemen ya gitu. Selain internal audit, ada lagi pelajaran lain gitu loh, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen itu ternyata sebenarnya lebih susah gitu dibandingkan hanya sekedar membuat laporan keuangan. Dari sistem itu kita mempelajari bagaimana laporan itu bisa jadi, ya kan. Kalau misalnya laporan keuangan, kalau misalnya pelajaran akuntansi saja, kita hanya bisa membuat
membuat laporan keuangan jika ada bukti, ya kan? Lah bukti-bukti itu dikumpulkan dari mana? Agar suatu perusahaan, suatu instansi, entitas itu memiliki bukti-bukti yang kira-kira kredibel untuk digunakan menjadi laporan keuangan tuh itu bagaimana? Nah, itu kita pelajari di sistem informasi akuntansi. Dan ketika saya lulus, saya pertama kali bekerja di salah satu kantor akuntan publik. Sebenarnya alasannya adalah agar saya belajar lebih banyak gitu tentang akuntansi gitu kan. Maksudnya belajar secara praktek, tidak hanya teori gitu kan. Terus beberapa tahun setelahnya saya mengikuti salah satu ujian penerimaan pegawai negeri sipil gitu kan di Surabaya, dan kebetulan pegawai negeri sipilnya itu pegawai negeri sipil untuk instansi pusat gitu kan, sebut saja namanya BPKP. Oke, singkatnya saya bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana di situ saya belajar bagaimana menjadi seorang internal audit yang responsif gitu kan, untuk agar untuk pemerintah gitu. Tentunya salah satunya adalah agar keuangan negara itu bisa baik gitu kan, bisa tidak ada fraud dan lain sebagainya, seperti halnya tujuan internal audit pada umumnya. Dan dari situ saya berpikir bahwa accounting itu luas banget ya. Kalau misalnya kita cuma berpikir bahwa akuntansi itu hanya sekedar sekedar berpikir tentang laporan keuangan, itu sebenarnya sangat picik sekali. Karena akuntansi itu di dalam internal audit misalnya, itu kita bisa mempelajari bagaimana perusahaan itu supaya bagus, maka harus ber-GCG. Misalnya kita belajar tentang GCG-nya. Terus bagaimana agar sistem produksi itu bagus, maka kita bisa mempelajari akuntansi manajemennya di situ. Nah, begitulah pengalaman saya ketika pada waktu itu. Nah, di salah satu instansi pemerintah itu saya kebetulan berada di satu bidang, ditempatkan di satu bidang, di mana bidang itu menurut saya bidang yang sangat baru, merupakan pelajaran baru ya buat saya, karena bidang itu erat kaitannya gitu dengan hukum, yaitu namanya adalah bidang investigasi. Jadi kalau kalian kepingin tahu kira-kira bidang investigasi itu apa ya gitu kan, bidang investigasi itu audit investigasi itu merupakan salah satu audit tujuan tertentu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada vlog-vlog saya sebelumnya, makanya kalian ikutin terus ya vlog saya dan sharing bersama Gusti Dian Prayogi. Baik rekan-rekan sekalian, baik teman-teman rekan-rekan mahasiswa juga yang sudah mengambil jurusan akuntansi, kalian jangan pernah berkecil hati. Kira-kira nanti saya akan jadi apa ya Bu ya, kalau misalnya saya sudah lulus akuntansi itu kedepannya masih digunakan apa enggak ya? Tentunya sampai kapanpun dunia itu masih membutuhkan orang-orang dan pakar-pakar akuntansi tentunya. Jadi kalian jangan pernah takut. Baik, segitu saja sharing saya pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya, jangan lupa like dan komen di bawah. Kira-kira kedepannya saya akan membahas tentang apa lagi ya gitu kan, topik apa lagi yang kira-kira menarik untuk dibahas. Terima kasih. Ketik like